Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Subur Makmur Beton. Kali ini saya akan membuat video yang menampilkan tentang bagaimana cara mencetak loster motif krepyak ya, supaya hasilnya mulus, supaya hasilnya bagus, dan supaya hasilnya tidak gampang pecah. Oke, pertama itu kita kasih oli dulu malnya, kita ratakan, kita bersihkan di sisi-sisi yang mungkin bekas-bekas kemarin masih ada yang tersisa, kita bersihkan dulu. Oke, lanjut bagi teman-teman sahabat-sahabat Subur Makmur Beton barangkali yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu, di komentari monggo, dan di like serta dibagikan kepada teman-teman yang lain barangkali ada manfaatnya. Ini cocok sekali untuk usaha dimanapun kayaknya. Ini usaha bangunan ini tidak memakan biaya yang terlalu banyak untuk urusan loster, angin-angin, dan propilan. Oke, setelah kita tumbuk seperti itu malnya, maka kita ikat ya pakai tali, lalu kita selempitkan seperti itu. Dan jangan lupa minimal itu 4 kali. Lalu kita tekan sisi ujungnya itu supaya rata. Setelah rata, baru kita ikat lagi yang di bawahnya, tali yang kedua. Talinya ya 2 lah, itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 saja. Untuk ikatannya minimal 4 kali ya, minimal. Kalau 3 kali bisa bisa bengkak, masih bisa goyang dia taliannya. Nah, cukup diselempitkan seperti itu dan hasilnya seperti ini. Sisi yang depan atas itu rata. Nah, itu memungkinkan untuk nanti menjadi presisi dalam pencetakannya. Oke, selanjutnya kita siapkan luluhnya. Nah, ini takaran airnya 1 gayung kurang 1 jari ya. Untuk ukurannya mungkin 1 liter lah, lebih sedikit. Lalu untuk pasir kita ambil ember bekas itu, bekas kurma itu. Nah, itu 2 pasirnya, 2 ember kecil ya, mungkin 2 kali air. Lalu jangan lupa, karena untuk pengeringnya kita kasih pengeringnya dicampur langsung dengan semennya. Kita kasih kerikil sedikit supaya lebih padat dan lebih mengikat serta lebih kuat. Nah, itu semennya sudah kita susun. Nah, waduh, nggak pas ini kameranya, bener sih. Oke lur, itu semennya takarannya 1 ditambah setengah. Nah, jadi untuk pasirnya itu 2 gayung kecil, untuk semennya 1 gayung setengah, untuk airnya 1 gayung. Itu komposisinya. Oke, biarkan beberapa saat lur. Setelah itu, setelah meresap mungkin ya 1 menit lah kurang lebih, biarkan semennya meresap dulu, lalu kita aduk. Saya menggunakan bor, manual juga bisa, tapi harus rata loh ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, itu cukup, kalau mendengar bor cukup diudek-udek seperti itu sampai sekira-kira rata. Nah, setelah rata kita aduk, kita biarkan sejenak ya, paling setengah menit atau ya jangan lama-lama, paling 1 menit paling lama. Itu fungsinya apa? Supaya gelembung yang ada di dalam itu sempat keluar. Kalau tidak keluar nanti akan bolong-bolong. Nah, itu gelembungnya. Nah, lalu kita tuangkan pelan-pelan, jangan sampai penuh dulu lur. Nah, digoyang-goyang sedikit kanan kiri atas bawah, digoyang. Lalu jangan lupa disogok-sogok. Nah, ini rahasianya lur. Disogok-sogok pakai kayu itu supaya gelembung yang di dalam yang tersangkut itu bisa langsung keluar ke atas, dan akhirnya nanti jadinya mulus pada akhirnya. Goyang-goyang lagi, lalu tuangkan, lebihkan sedikit dari emal yang ada itu untuk meratakan nantinya. Nah, seperti itu lor, sogok-sogok, goyang-goyang dikit lagi. Nah, langsung dicuci embernya lor ya, kalau tidak nanti langsung kering karena menggunakan pengering. Nah, setelah jadi seperti itu, agak kasap, maksudnya sudah agak keras. Sebelum keras benar itu kita langsung ratakannya pakai trowel, itu lebih maksimal. Kalau yang lain bisa menggunakan kepi atau cedok silahkan, tapi saya menggunakan trowel ini supaya rata kanan kiri, nanti bisa presisi sesuai dengan mal yang ada. Nah, setelah kita
kurangi, setelah rata kita haluskan seperti ini. Dihaluskan sampai sekira-kira cukup, hasilnya sesuai, baru kita tunggu beberapa saat, ya paling 3-5 menit tergantung dari pengeras yang kita gunakan. Nah, jangan lupa lur, dibersihkan tempat kerjanya, karena bersih itu bagian daripada iman. Oke, kita biarkan sejenak sambil ngerokok, mungkin sambil ngopi, sambil layah-layah, sambil ngasuh-ngasuh. Ya, itu tadi sampai posisi siap diangkat. Nah, ini sudah siap kita angkat. Tidak perlu nunggu lama-lama. 1 batang rokok pun belum habis, kita angkat, kita bongkar. Bongkarnya tali dari bawah lur ya, dari bawah dulu supaya mencegah keretakan awal di atas. Nah, setelah itu baru kita buka yang karet atasnya. Ini karet ini sangat murah dan mudah kita mencarinya. Jadi tidak perlu repot-repot, yang penting efisiensi dana. Lalu siapkan ini cetok, kepi untuk membuka selaknya. Nyusunnya seperti ini lur, biar supaya rapat. Kasih spasi dulu, minimal lebih dari emal yang ada ya. Kalau saya menggunakan kurang lebih 10 cm itu. Nah, kita congkel dari sudutnya, sudut terus atas bawah, kanan kiri 4 sudut itu kita longgarkan dulu menggunakan kepi, keliling sampai nanti akhirnya bisa terlepas. Karena kalau langsung dicongkel itu biasa kadang bisa retak, apalagi ini motif krepyak ini rawan dibongkar karena itu tadi motifnya yang tipis. Nah, kita kontrol pelan-pelan, kita congkel sedikit demi sedikit. Lalu setelah kita longgar, nah baru kita tarik pelan-pelan saja. Kita tarik saja, tidak usah pakai tenaga tapi pakai perasaan. Nah, langsung kita copot, plung, hasilnya. Nah, tidak ada goresan atau tidak ada sangkutan. Itu menunjukkan bahwa sudah siap untuk dibongkar. Lalu kita pepetkan loh, supaya susunannya banyak. Kita pepetkan ya rapat, tidak apa-apa, jarak setengah senti pun bisa. Oke, lalu yang kedua tutupnya kita buka lagi, kita congkel lagi pakai kepi, atas bawah kanan kiri sudut-sudutnya itu terutamanya. Lalu setelah dirasa longgar kita tarik kembali. Nah, hasilnya langsung plung, copot. Nah, ini baru setelah itu kita harus menggunakan kehati-hatian atau pelan-pelan lur, karena ini motifnya motif krepyak ini rawan tipis, jadi harus betul-betul hati-hati. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, kita tarik kanan kirinya dulu pelan-pelan, setelah longgar baru kita angkat, hasilnya plung. Nah, alhamdulillah itu hasilnya lur. Nah, hasilnya sangat luar biasa, mulus dan siap dipasarkan. Itu besok 1 hari sudah bisa diangkat dan bisa dijadikan uang. Oke, sekian, terima kasih untuk sahabat Subur Makmur Beton. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan bagi-bagi ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.